Hai, film ini berkisah di Jerman pasca perang ketika remaja Mitchell Breck jatuh sakit dan ditolong pulang oleh Hannah, orang asing 2 kali usianya. Mitchell pulih dari demam berdarah dan mencari Hannah untuk berterima kasih padanya. Keduanya dengan cepat ditarik ke dalam hubungan yang penuh semangat tapi rahasia. Mitchell menemukan bahwa Hannah suka dibacakan buku dan hubungan fisik mereka semakin dalam. Hannah terpesona saat Mitchell membacakan untuknya dari The Odyssey, Huck Finn, and the Lady with the Little Dog. Terlepas dari ikatan mereka yang kuat, Hannah secara misterius menghilang suatu hari dan Mitchell dibiarkan bingung dan patah hati. 8 tahun kemudian, ketika Mitchell adalah seorang mahasiswa hukum yang mengamati pengadilan kejahatan perang Nazi, dia terkejut menemukan Hannah kembali dalam hidupnya. Kali ini sebagai terdakwa di ruang sidang saat masa lalu Hannah terungkap. Film dibuka pada tahun 1995 Berlin setelah seorang wanita yang menghabiskan malam dengan Mitchell Berg meninggalkan apartemennya tiba-tiba. Dia melihat si boy band lewat membuat kilas balik ke trim pada tahun 1958. Dalam kilas balik sebagai 15 tahun anak, Mitchell merasa mual saat berkeliaran di jalanan. Berhenti sejenak di samping gedung apartemen, dia muntah. Seorang konduktor trim bernama Hannah Smith yang tinggal di sana membersihkannya dan membantunya kembali ke rumah. Mitchell didiagnosis menderita demam berdarah, memulihkan diri di rumah sampai sembuh dan kemudian mengunjungi Hannah dengan bunga untuk berterima kasih padanya. Hannah yang berusia 36 tahun merayunya dan mereka mulai berselingkuh. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersama-sama di apartemennya. Setelah itu dia meminta Mitchell membacakan untuknya dari karya sastra yang sedang dipelajarinya. Setelah perjalanan bersepeda dengan Mitchell, Hannah mengetahui bahwa dia dipromosikan menjadi pegawai administrasi di kantor pusat RIM, di mana dia tiba-tiba meninggalkan perusahaan dan rumahnya tanpa memberitahu Mitchell atau siapapun di mana atau mengapa dia menghilang. Pada tahun 1966, Mitchell berada di Fakultas Hukum Universitas Heidelberg sebagai bagian dari seminar khusus para siswa mengamati persidangan mirip dengan pengadilan Auschwitz-Frankfurt dari beberapa mantan penjaga SS yang dituduh membiarkan 300 wanita dan anak-anak Yahudi binasa di sebuah gereja yang terbakar selama pawai kematian. Menyusul salah satu evakuasi kamp konsentrasi dekat Krakow, Belanda, di mana Mitchell tercengang melihat Hannah adalah salah satu dari terdakwa ini. Bukti kunci dalam persidangan adalah kesaksian Ilana Matar, penulis memoir yang menceritakan bagaimana dia dan ibunya Rose yang juga bersaksi selamat. Dia menjelaskan bagaimana Hannah menyuruh wanita dari camp membacakan untuknya di malam hari. Hannah tidak seperti rekan terdakwanya mengakui bahwa Auschwitz adalah kamp pemusnahan dan bahwa 10 wanita yang dia pilih selama selection setiap bulan dihabisi dengan gas. Namun dia membantah kepenulisan laporan peristiwa kebakaran gereja sebagai kecelakaan yang tidak bisa dihindari. Rekan terdakwa Hannah kemudian bergabung bersama dalam kelompok berbohong untuk menyalahkan Hannah karena menulis laporan. Hannah bersikeras bahwa semua penjaga yang hadir menyetujui isi laporan, tetapi ketika diminta untuk memberikan contoh tulisan tangan, dia mengakui tuduhan itu, bukannya mengikuti tes tulisan tangan. Mitchell terlambat menyadari rahasia Hannah. Dia buta huruf fakta yang telah dia sembunyikan sepanjang hidupnya. Dengan demikian, penjaga lain yang menyalahkan laporan tulisan padanya dapat dengan mudah membersihkan diri. Mitchell memberitahu profesor hukum tentang fakta yang menguntungkan, tetapi karena terdakwa sendiri telah memilih untuk tidak mengungkapkannya, profesor tidak yakin apa yang harus dilakukan tentang hal itu. Mitchell mundur untuk mengunjungi Hannah, mengingkari dan meninggalkan penjara tanpa melihatnya. Hannah menerima hukuman seumur hidup untuk peran kepemimpinannya yang diakui dalam kematian gereja, sementara para terdakwa lainnya masing-masing dijatuhi hukuman 4 tahun dan 3 bulan. Mitchell sementara itu terlibat dalam percintaan dengan teman sekelasnya yang dia nikahi dan memiliki seorang putri, tetapi akhirnya bercerai kemudian. Setelah mengambil buku-bukunya dari rumah masa kecilnya dari saat dia dan Hannah berselingkuh, dia mulai membacanya ke dalam tape recorder yang kemudian dia kirimkan ke Hannah. Akhirnya dia mulai meminjam buku dari perpustakaan penjara dan belajar membaca dan menulis sendiri dengan mengikuti kaset Mitchell.
Dia mulai menulis kembali ke Mitchell pertama dalam catatan singkat seperti anak kecil, dan seiring berjalan waktu surat-suratnya mencerminkan dia secara bertahap meningkatkan kemampuan membaca. Pada tahun 1988, seorang petugas penjara menelponnya untuk meminta bantuannya terkait transisi Hana ke masyarakat setelah pembebasan awal yang akan datang karena perilaku yang baik. Karena dia tidak memiliki keluarga atau hubungan lain, dia menemukan tempat baginya untuk tinggal dan bahkan pekerjaan, dan akhirnya mengunjungi Hana untuk menuju pembebasannya. Selama pertemuan mereka, Mitchell tetap agak jauh menanyakan tentang apa yang telah dia pelajari dari masa lalunya. Yang dia jawab hanya tidak masalah apa yang saya rasakan dan tidak masalah apa yang saya pikirkan. Orang mati tetap mati. Mitchell tiba di penjara pada tanggal pembebasan Hana dengan bunga, hanya untuk mengetahui bahwa Hana telah mengakhiri hidupnya. Dia telah meninggalkan kaleng teh dengan uang tunai di dalamnya dan sebuah catatan yang memintanya untuk menyetorkan uang itu ke rekening bank kepada Ilana yang memoarnya tentang pengalaman mengerikannya di kamp konsentrasi telah dibacakan Hana. Mitchell melakukan perjalanan ke New York City di mana ia bertemu Ilana dan menceritakan hubungannya dengan Hana dan dampak jangka panjangnya. Dia mengatakan padanya tentang catatan bunuh diri dan buta huruf Hana. Ilana menolak Mitchell, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ada yang bisa dipelajari dari camp dan menolak uang. Mitchell menyarankan agar itu disumbangkan ke organisasi kesejahteraan Yahudi dimanapun yang berurusan dengan literasi. Ilana menolak apapun untuk memberi isyarat damai, tetapi mengklaim kaleng teh itu menggambarkan miripnya dengan yang dicuri darinya di Auschwitz. Film berakhir dengan Mitchell mengantarkan putrinya Julia ke makam Hana dan menceritakan kisah mereka. Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Berlangganan lebih banyak konten seperti ini dan tekan tombol suka untuk membantu kami. Juga tinggalkan komentar jika Anda ingin kami reka film favorit Anda. Sampai jumpa dan selalu berhati-hati.